Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B4 5C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gelombang gempa, periode, dan frekuensi. Adapun sebelum kita ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran pada bumi yang disebabkan oleh pergerakan tiba-tiba akibat patahnya batuan yang mengalami regangan melampaui batas elastisnya. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi. Getaran gempa bumi bisa dinyatakan dalam skala Richter. Ilmuwan yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologis. Dan alat yang digunakan seismologis untuk mengukur setiap getaran yang terjadi disebut seismograf. Mekanisme gempa bumi. Gempa bumi dihasilkan oleh strain energi elastis yang memancarkan gelombang-gelombang seismik. Gempa bumi biasanya terjadi akibat pergerakan sesar atau terjadinya deformasi pada kerak bumi bagian atas. Sebagian besar gempa bumi adalah gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Oleh karena itu, daerah di sekitar pertemuan antar lempeng tektonik adalah daerah yang sering terjadi gempa bumi. Teori yang menjelaskan mekanisme terjadinya gempa bumi akibat penyesaran adalah teori bingkas elastik atau rebound elastic rebound theory. Pada dasarnya, teori bingkas elastik menyatakan bahwa gempa terjadi akibat proses penyesaran di dalam kerak bumi akibat pelepasan mendadak dari strain elastik yang melampaui kekuatan batuan. Gambar ilustrasi teori bingkas elastik. Dari gambar menunjukkan urutan peristiwa dalam teori bingkas elastik. Penambahan energi strain secara bertahap digambarkan oleh perkembangan dari A ke B. Dari gambar menunjukkan pada keadaan awal dengan bagian A dan B merupakan batuan kompak yang dicirikan dengan garis-garis yang menyambung. Karena ada yang bekerja pada batuan tersebut, maka pada bagian kiri akan ke atas dan pada bagian kanan akan ke bawah, sehingga terjadi deformasi pada batuan tersebut. Sifat elastik batuan akan menyebabkan garis-garis tadi ikut terbawa oleh gaya yang bekerja dan terjadilah pembengkokan. Gelombang gempa. Gelombang gempa seismik. Gelombang gempa memiliki nama lain yakni gelombang gempa seismik. Gelombang gempa adalah suatu energi yang merambat di permukaan bumi dikarenakan adanya gangguan di dalam kerak bumi. Gangguan tersebut bisa berupa patahan atau lipatan sesar. Gelombang seismik adalah gelombang yang menjalar di dalam bumi. Gelombang seismik sering timbul akibat adanya gempa bumi atau ledakan. Gelombang seismik diukur dengan menggunakan seismometer. Gelombang seismik pada keadaan tidak terendam dapat dinyatakan dengan persamaan Aster. Gelombang gempa atau gelombang seismik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Yang termasuk dalam gelombang badan ada dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Sedangkan untuk gelombang permukaan dibagi menjadi dua, yaitu gelombang lob dan gelombang Rayleigh. 1. Gelombang badan atau body wave. Gelombang badan atau sering disebut sebagai body wave adalah jenis gelombang seismik yang merambat pada bagian dalam bumi. Jenis gelombang ini akan lebih dahulu sampai sebelum gelombang permukaan yang muncul akibat adanya gempa bumi serta frekuensinya pun lebih besar. Selanjutnya yaitu gelombang primer atau primer wave. Gelombang P merupakan gelombang yang waktu penjalarannya paling cepat. Kecepatan gelombang P
antara 1,5 km per second sampai 8 km per second pada kerak bumi. Kecepatan penjalaran gelombang P dapat dikemukakan dengan persamaan Denit 2014, yaitu sebagai berikut atau di bawah ini. Selanjutnya yaitu gelombang sekunder atau transversal. Waktu penjalaran gelombang S lebih lambat daripada gelombang P. Kecepatan gelombang S biasanya 60% sampai 70% dari kecepatan gelombang P. Kecepatan gelombang S dapat diperlihatkan dengan persamaan Denit 2014 sebagai berikut. Berikut adalah ilustrasi gelombang primer atau gelombang P dan gelombang sekunder atau gelombang S. Gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang permukaan bisa diandaikan seperti gelombang air yang menjalar dari atas permukaan bumi. Gelombang permukaan memiliki waktu penjalaran yang lebih lambat daripada gelombang badan karena frekuensinya yang rendah. Gelombang permukaan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan daripada gelombang badan. Amplitudo gelombang permukaan akan mengecil dengan cepat terhadap kedalaman. Hal ini diakibatkan oleh adanya dispersi pada gelombang permukaan, yaitu penguraian gelombang berdasarkan panjang gelombangnya sepanjang perambatan gelombang. Terus gelombang lobe. Gelombang lobe diperkenalkan oleh A.I.H. Lobe, seorang ahli matematika dari Inggris pada tahun 1911. Gelombang lobe merambat pada permukaan bebas medium berlapis dengan gerakan partikel seperti gelombang SH. Gelombang lobe adalah gelombang permukaan yang menyebabkan tanah mengalami pergeseran ke arah horizontal. Gelombang lobe terbentuk karena adanya interferensi konstruktif dari gelombang SH pada permukaan bebas. Awal gelombang terbentuk ketika gelombang SH yang datang membentur permukaan bebas pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis atau post critical angle, sehingga energi terperangkap pada lapisan tersebut. Ilustrasinya seperti digambar. Sebagian besar energi kemudian direfleksikan kembali menuju permukaan atau SHR. Sedang sebagian kecil energi lainnya akan ditransmisikan melalui SHT. Selanjutnya gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh diperkenalkan oleh Lord Rayleigh pada tahun 1885. Gelombang Rayleigh merambat pada permukaan bebas, medium berlapis maupun homogen. Gerakan dari gelombang Rayleigh adalah elliptic retrograde atau ground roll, yaitu tanah memutar ke belakang, tetapi secara umum gelombang memutar ke depan. Pada saat terjadi gempa bumi besar, gelombang Rayleigh terlihat pada permukaan tanah yang bergerak ke atas dan ke bawah. Waktu perambatan gelombang Rayleigh lebih lambat daripada gelombang lobe. Terbentuknya gelombang Rayleigh adalah karena adanya interaksi antara bidang gelombang SF dan P pada permukaan bebas yang kemudian merambat secara paralel terhadap permukaan. Ilustrasi gelombang lobe dan gelombang Rayleigh ada di gambar. Periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu bagi partikel pada medium untuk membuat satu getaran lengkap. Satu getaran disebut juga sebagai satu panjang gelombang. Artinya, periode adalah waktu yang diperlukan untuk merambatnya satu panjang gelombang. Nilai periode gelombang dapat ditentukan dari jumlah getaran per waktu, cepat rambat, panjang gelombang, dan juga frekuensinya. Periode gelombang transversal. Satu getaran lengkap pada gelombang transversal adalah satu puncak dan satu lembah. Adapun periode gelombang longitudinal.
Pada gelombang longitudinal, satu getaran lengkap adalah satu rapatan dan satu regangan. Rumus periode gelombang dari jumlah getaran. Periode adalah waktu untuk melakukan suatu getaran, sehingga periode dalam suatu gelombang dapat dihitung melalui rasio jumlah getaran dalam satu gelombang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk merambat. Seperti persamaan di bawah, yaitu periode sama dengan waktu rambat gelombang per jumlah getaran dalam satu gelombang. Selanjutnya yaitu rumus periode gelombang dari kecepatan dan panjang gelombang. Selain dihitung melalui waktu rambat dan banyaknya gelombang, periode gelombang juga dapat dihitung melalui kecepatan dan panjang gelombangnya, yaitu seperti persamaan di bawah, yaitu periode sama dengan cepat rambat gelombang, panjang gelombang. Untuk frekuensi gelombang, frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik tetap dalam satu satuan waktu atau jumlah getaran yang dialami dalam satuan waktu. Artinya, frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu. Secara sederhana, frekuensi adalah ukuran seberapa seringnya sesuatu. Makin sering sesuatu dilakukan, maka akan makin tinggi pula frekuensinya. Hal ini sama dengan pada gelombang. Makin banyak gelombang yang lewat dalam satu satuan, maka makin tinggi frekuensinya, dan makin sedikit gelombang yang lewat dalam satu satuan waktu, maka makin rendah frekuensinya. Frekuensi gelombang dapat dikategorikan menjadi frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Dapat kita lihat di gambar berikut. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang dilambangkan dengan huruf F dan dinyatakan dalam satuan Hertz. Istilah Hertz diambil dari nama belakang seorang fisikawan asal Jerman yang menemukan atas penemuannya elektromagnetisnya, yaitu Heinrich Rudolf Hertz. Nilai frekuensi gelombang bisa didapat dari jumlah getaran per waktu tempuh, periode, dan juga cepat rampat gelombangnya. Rumus frekuensi gelombang dari getaran dan waktu tempuh. Rumus frekuensi gelombang dari getaran dan waktu tempuh frekuensi adalah banyaknya gelombang atau gerakan dalam satu satuan waktu tertentu. Rumusnya adalah seperti F N sama dengan N per T, dengan F sama dengan frekuensi atau Hz, N jumlah gelombang atau getaran, T waktu tempuh gelombang. Rumus frekuensi gelombang dari periode frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Adapun periode adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang, sehingga frekuensi berbanding terbalik dengan periode dan menghasilkan rumus F 1 per T dengan F dengan frekuensi, T periode. Cepat rambat gelombang adalah rasio panjang gelombang yang merambat dengan periodenya. Adapun periode adalah kebalikan dari frekuensi. Maka rumus frekuensi adalah seperti digambar dengan F frekuensi, V cepat rambat gelombang, dan lambda panjang gelombang. Kesimpulan topik pembahasan. Gelombang gempa adalah suatu energi yang merambat di permukaan bumi dikarenakan adanya gangguan di dalam kerak bumi. Gangguan tersebut bisa berupa patahan atau lipatan. Gelombang seismik sering timbul akibat adanya gempa bumi atau ledakan. Gelombang seismik diukur dengan menggunakan seismometer. Periode gelombang adalah waktu bagi partikel pada medium untuk membuat satu getaran lengkap. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik tetap dalam satu satuan waktu dan jumlah getaran yang dialami dalam satuan waktu.